Halo Sobat Peziarah semua, welcome back to Podcast Peziarah. Dan hari ini Peziarah ingin ngebahas satu sosok santo yang menarik banget, yaitu Santo Matius, seorang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Dulunya, Santo Matius dihina, dibenci, tidak disukai oleh banyak masyarakat Yahudi. Tapi kemudian malah dipilih Yesus untuk menjadi murid dan kemudian menjadi rasul. Jadi kita akan belajar banyak tentang kisah dari Santo Matius yang ada di Alkitab ya, teman-teman Sobat Peziarah semua. Sebelumnya kita mulai dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus, berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, Sobat Peziarah semua, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya YouTube Peziarah Katolik. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang Santo Matius karena memang tanggal 21 September itu adalah perayaan Pesta Santo Matius. Jadi kita ingin belajar lagi nih dari sosok Santo Matius. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada familiar ya, bahwa Matius ini dahulunya dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang dibenci, yang dianggap sebagai pekerjaan bagi para pendosa. Tidak bedanya sebagai pembunuh, perampok, penjahat, tapi diperbolehkan gitu. Pemungut cukai mungkin dapat disebut juga sebagai pemungut pajak ya, Sobat Peziarah semua. Menagihkan pajak, menagihkan uang, menagihkan biaya kepada orang-orang miskin, kepada semua masyarakat Yahudi, kepada para petani, gitu, dengan berbagai cara. Gitu. Ya mirip-mirip kayak debt collector lah ya, mungkin kalau zaman sekarang. Nah, mereka sangat dibenci karena ini membuat semakin banyak lagi nih petani dan masyarakat miskin yang semakin miskin lagi karena mereka ditagih atau harus membayar sejumlah uang kepada para pemungut cukai ini. Dan akhirnya mereka harus berhutang, semakin miskin, dan terjadilah lingkaran setan. Nah, pemungut cukai ini sangat dibenci karena selain hal tersebut, mereka adalah sebenarnya kaki tangan Romawi atau antek-antek Romawi. Bangsa yang dianggap kafir dan kemudian menindas, menjajah bangsa Yahudi. Dan lebih parahnya lagi nih, Sobat Peziarah semua, ya uang yang kemudian diambil oleh bangsa Romawi ini digunakan untuk kepentingan mereka sepenuhnya, tidak digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan lokal. Sehingga wajar saja, maka di kalangan masyarakat Yahudi, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan yang kotor. Mereka, Matius, dan orang-orang lainnya sebagai pemungut cukai dipandang pengkhianat, mana justru malah menindas bangsa sendiri. Tapi yang menarik Sobat Peziarah adalah setelahnya, di mana Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang dihina, seorang yang dibenci, malah diajak oleh Yesus untuk ikut bersamanya. Matius bab 9, mungkin Sobat Peziarah semua bisa baca sambil baca bareng-bareng ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sobat Peziarah, panggilan dari Yesus ini sangat menarik. Yesus tidak memanggil orang-orang yang pintar, para cendekiawan, atau para orang kaya. Tapi Yesus justru memanggil salah satunya adalah Matius, seorang pemungut cukai. Mungkin Yesus melihat pada diri Matius masih ada kebaikan, masih ada hal yang dapat diandalkan, dimanfaatkan, diberdayakan untuk semakin besar kemuliaan Allah. Matius dipilih Yesus dan kemudian tanpa aling-aling, tanpa penolakan, tanpa pertanyaan, ia langsung segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia rela meninggalkan ketika itu juga seluruh hartanya yang banyak
dan rela memulai sesuatu yang baru bersama Yesus dan tidak jelas, tanpa kepastian. Ini bagaimana kemudian menunjukkan sikap Matius yang punya semangat kemiskinan dan semangat pelayanan. Sifat-sifat kerajaan Allah. Mencintai dan percaya kepada Yesus bahkan sebelum tahu apa yang nanti akan terjadi ke depannya. Dan di ayat yang selanjutnya, Sobat Peziarah, orang-orang Farisi ini melihat dan kemudian berkata kepada murid-murid Yesus, "Kok gurumu makan bareng-bareng pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, Yesus dengar nih. Yesus malah berkata kepada para orang Farisi dan pemuka agama tersebut, "Hei, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jelas ya teman-teman, sangat clear bahwa Yesus berpesan bahwa yang perlu kita jangkau, yang perlu kita jamah adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang belum kenal Yesus. Orang-orang yang belum percaya Yesus. Itulah yang butuh bantuan. Itulah yang perlu dukungan. Itulah yang butuh jamahan. Dan janganlah sekali-sekali kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar. Karena mungkin ketika kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling benar, kita sudah kemakan sama ego kita sendiri, Sobat Peziarah. Kita berlomba-lomba untuk memberikan persembahan yang paling besar. Padahal menurut Yesus, yang ia inginkan adalah belas kasihan, bukan semata-mata persembahan. Yang ia inginkan kita semua lakukan adalah kasih, pelayanan. Dan Yesus menunjukkan, Allah menunjukkan bahwa ia dapat memanggil siapa saja, menggunakan siapa saja, memberdayakan siapa saja untuk mencapai tujuannya. Siapapun. Bahkan kalau kita lihat lagi Matius 21 ayat 31, Yesus berkata, "Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu. Kamu ini adalah para pemuka agama, masuk ke dalam kerajaan Allah." Karena kenapa? Karena merekalah yang kemudian mendengar, mereka yang kemudian paham, mereka yang kemudian percaya, mereka yang kemudian sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus. Bukan semata hanya di omongan, bukan semata hanya di topeng yang kemudian tampilkan, tapi benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Sangat menarik Sobat Peziarah semua, karena kemudian Rasul Matius dalam pelayanannya memilih untuk tetap menyematkan profesi pemungut cukai untuk menyebut dirinya sendiri. Ia nggak malu, tapi ia justru ingin memperlihatkan bahwa aku aja nih, saya aja nih yang dulunya adalah pemungut cukai, mau loh untuk dirangkul oleh Yesus. Dulunya dihina-dina, tapi Yesus memandangku punya kelebihan yang dapat membantu untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan aku kemudian meninggalkan segala yang aku punya dan mau sepenuhnya mengikuti Kristus. Mau untuk melayani, bahkan melayani dengan cara melampaui citra diri, karena ia meninggalkan segala macam kekayaan yang ia punya, bangkit berdiri, bangun, dan mengikuti Yesus. Menarik banget ya Sobat Peziarah, sebagai satu teladan yang bisa kita pelajari. Dan Matius sendiri adalah seorang terpelajar, teman-teman. Ya, iyalah ya, karena dia adalah orang yang dipercaya oleh bangsa Romawi juga, pasti punya pengetahuan, punya kecerdasan tersendiri. Matius sendiri kemudian menulis Injilnya, yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen, keturunan Yahudi. Meskipun ya riwayat hidupnya tidak terlalu banyak diceritakan ya, baik itu sebelum ataupun sesudah dipanggil Yesus. Tapi ada warisan yang kemudian diberikan oleh Matius dan tak lekang oleh waktu, yaitu Injilnya, Injil Matius. Dan menurut rumor yang beredar, kemudian Matius juga lanjut pergi ke arah timur, ke Makedonia, ke Mesir, ke Ethiopia, dan ke Persia. Gitu. Dan dalam Injilnya Matius, kita bisa belajar banyak bahwa Matius ingin menyampaikan Yesus dari Nazaret adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi pada masa perjanjian lama. Ia
menjelaskan Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus. Mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Matius ini sangat ingin menjelaskan, sangat ingin menekankan bahwa Yesus adalah benar Mesias. Karena hampir semua orang Israel di zaman itu mungkin tidak percaya karena apa yang dipandang sebagai Mesias oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu tidak sama dengan apa yang kemudian ditampilkan oleh Yesus. Gitu. Dan Matius juga ingin menjelaskan bahwa pada akhir zaman, Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja dari segala Raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Gitu. Dalam Injil Matius, kita diberikan penguatan untuk semakin percaya dan mengimani apa yang kita percayai. Dan kita bisa lihat sama-sama nih, teman-teman. Menurut Sabda.org, ya, Matius penulis Injil ini untuk memberitahukan kepada pembacanya kisah seorang saksi mata, yaitu Matius, mengenai kehidupan Yesus, meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan sebagai Mesias, dan kerajaan Allah dinyatakan dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sepanjang segala sejarah. Dan hingga akhirnya, konon ia mati sebagai martir, karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus dengan dibunuh oleh pedang. Dan bagaimanapun teman-teman sobat sejarah semua, kita bisa belajar dari sosok Matius, Santo Matius, bagaimana siapapun dapat dipanggil oleh Yesus Kristus. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita mendengarkan? Maukah kita menjalani panggilannya? Mungkin kita bisa merenungkan bareng-bareng sobat sejarah. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat sejarah semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube Peziarah Katolik. Begitu kita tutup dengan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai segala abad. Amin. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you sobat sejarah semua yang mau mendengarkan. Jangan lupa untuk terus saksikan ya konten-konten kami buat, dan tunggu episode-episode selanjutnya. Bye.